Oke, selamat datang di sesi pembahasan mendalam kita lagi nih. Hari ini kita mau bedah sesuatu yang krusial banget buat presentasi. Judulnya aja udah keren. Raport bahan bakar roket untuk presentasi Anda. Ini dari bab 10 buku Be the Nerd That's Heard karya David Duffett. Konsep raport ini kan sering disebut ya, tapi di sini tuh kayaknya dilihat lebih fundamental gitu. Bukan cuma senyum-senyum aja. Analoginya bagus banget. Ide atau data Anda itu roket, siap meluncur. Nah, raport ini bahan bakarnya. Tanpa itu, Iya, roketnya nggak bakal kemana-mana. setuju. Analogi roket itu, ngena banget ya. Menggambarkan inti argumen bab ini. Report, kata Duffett, itu bukan sekedar, hiasan lah di atas presentasi. Tapi ini lebih ke fondasi. Fondasi kepercayaan, pemahaman bareng, terus ada rasa tujuan yang sama gitu, antara kita sama audiens. Tanpa itu, ya pesan kita mungkin kedengeran sih, tapi belum tentu nyampe, belum tentu diterima. Kayak koneksi internet lemot aja gitu. Datanya dikirim, tapi ya putus-putus, buffering, bikin kesel kan? Iya, bikin frustrasi ya. Nah, itu dia. Dan misi kita kali ini, yaitu kita mau bongkar kenapa sih report ini penting banget, terus gimana caranya dia itu jadi kayak benang merah gitu ya, yang ngikat 7 protokol presentasi hebat yang disebut DAFET. Jadi ini bukan protokol ke-8, bukan. Tapi lebih kayak energi yang ngalir di antara 7 itu. Ada 2 hal sih yang menurut saya langsung kelihatan penting dari bab ini sebelum kita masuk ke detail protokolnya. Pertama, soal keaslian, authenticity. Ditekankan banget, report itu nggak bisa dipalsuin. Oh itu kunci banget, bener. Jadi kayak benang merah utamanya ya, audiens itu kayak punya semacam radar gitu loh. Bisa ngerasain kalau kita nggak tulus atau pura-pura. Keaslian itu kayak mata uangnya kepercayaan lah. Kalau kita nggak tampil apa adanya, ya dengan keunikan kita, semangat kita soal topik itu, ya usaha bangun rapot jadi kerasa hampa aja. Dangkal, ini bukan soal jadi sempurna, tapi ya jadi diri sendiri, jadi nyata. Itu fondasi koneksi internet raportnya. Bener banget. Dan yang kedua nih, ada rumus yang disebut pas bahas partisipasi. Tapi kayaknya berlaku umum deh. Keterlibatan sama dengan komitmen. Involvement equals commitment. Ini juga kerasa penting banget. Raport yang kuat itu kan bikin orang mau terlibat ya. Nah, keterlibatan inilah yang bikin audiens jadi komit sama pesan kita. Atau sama tindakan yang kita harapkan. Jadi, raport itu nggak cuma biar kita disukai, tapi biar efektif, gitu kan? Nah, pas banget dua pilar utama tuh. Keaslian sebagai fondasi, terus keterlibatan sebagai jembatan ke komitmen. Oke, dengan kerangka ini, coba kita lihat yuk gimana rapor jadi bahan bakar buat 7 protokol itu. Ada purpose, plan, preferences, practice, participation, performance, sama post-event. Mungkin kita refresh dikit kali ya, 7 protokol ini intinya apa aja, biar kebayang lagi. Boleh. Ide bagus. Jadi, 7 protokol ini kan intinya mencakup semua langkah presentasi ya. Dari nentuin purpose, tujuannya apa sih? Harus jelas, harus laras. Terus bikin plan, rencananya strukturnya logis. Terus pahami preferences gaya belajar audiens gimana. Terus ya praktis, latihan yang bener. Terus dorong participation biar audiens ikut terlibat. Lalu kelola performance pas kita tampilnya gimana. Sampai terakhir tindak lanjut post-event setelah acaranya selesai. Nah sekarang ayo kita lihat gimana rapor nyatuin ini semua. Mulai dari purpose dulu kali ya. Oke, siap. Purpose, tujuan. Ini bukan cuma sekedar kita tahu mau ngomong apa, jauh lebih dari itu. Ini soal menyelaraskan tujuan kita, tujuan sponsor kalau ada, dan yang paling penting nih, kebutuhan sama harapan audiens. Nah, proses nyelarasin ini di buku ini dilihat kayak jabatan tangan pertama gitu, yang buka kanal komunikasi. Kalau semua pihak ngerasa tujuannya dihargai, dipahami, nah bandwidth rapornya langsung kebuka lebar dari awal. Raport itu dibangun di atas pemahaman tujuan bareng. Kalau nggak selaras dari awal, ya koneksinya udah lemah duluan, nggak peduli sebagus apa kontennya. Jadi kayak bangun pondasi bareng ya, dari awal banget, biar semua ngerasa di kapal yang sama. Oke, masuk akal. Terus, gimana kalau plan, rencana? Struktur presentasi itu gimana pengaruhnya ke rapor? Bukannya itu lebih soal logika, organisasi gitu? Justru nyambung banget.
plan atau struktur yang jelas, yang logis, itu fungsinya kayak infrastruktur jaringan yang oke punya. Audiens tuh ngerasa aman kalau mereka tahu arahnya kemana, poin utamanya apa aja, terus gimana semua itu nyambung. Kalau strukturnya berantakan, bikin bingung, ya audiens jadi kayak tersesat atau buffering gitu. Hilang fokusnya. Ujung-ujungnya koneksi ke kita juga melemah. Perencanaan yang baik juga mikirin soal rentang perhatian orang kan terbatas ya. Nah, disinilah sumber kita nyebut soal teknik proof. Ah ya, proof. Sempat lihat itu. Itu singkatan apa ya? Terus kaitannya gimana? Oke, PROOF itu singkatan dari primacy, recency, overemphasis, outstanding, sama familiar. Ini prinsip psikologis soal apa yang biasanya diingat orang. Primacy, orang ingat yang di awal. Recency, ingat yang di akhir. Overemphasis, ingat yang diulang-ulang atau ditekenin. Outstanding, ingat yang unik atau bikin kaget. Familiar, ingat yang udah dikenal atau bisa dihubungin. Nah, kalau kita bikin struktur plan, kita pakai elemen PROF ini, itu bantu pesan kunci kita kekirim dengan baik. Nempel di kepala audiens. Ini secara nggak langsung bikin mereka mikir, wah, presenter ini ngerti cara nyampain ya, peduli biar gue paham. Nah, itu bangun rapor juga. Oke. Jadi PROOF bantu pesan nempel, bikin audiens ngerasa terpandu gitu ya. Itu nguatin kepercayaan. Sip. Lanjut, preferences. Preferensi audiens. Nah, ini kayaknya hubungannya jelas ya sama rapor. Soal ngertiin cara audiens nerima info kan? Tepat sekali. Ini persis kayak kita ngoptimalin website buat macam-macam gadget sama kecepatan internet. Audiens kita kan beda-beda ya. Ada yang lebih visual, lihat gambar, grafik. Ada yang auditory, lebih suka dengar cerita, penjelasan lisan. Ada yang kinestetik, perlu contoh nyata, perlu gerak, aktivitas. Nah, kalau kita bisa nyesuaiin gaya kita pakai media macam-macam, kasih contoh yang relevan buat mereka, mainin intonasi suara, itu nunjukin kita ngehargain perbedaan mereka. Ini bukan cuma teknik loh, tapi bentuk empati. Dan pas audiens ngerasa dimengerti cara belajarnya, ya koneksi rapotnya jadi makin kuat, makin personal. Jadi kepikiran ya, seringnya kita sebagai presenter tuh fokus banget sama apa yang mau disampaikan. Tapi lupa mikirin gimana cara terbaik biar audiens nangkap. Nyesuain sama preferensis ini kayak bentuk respek yang bangun jembatan ya. Oke, protokol berikutnya. Praktis, latihan. Nah, ini nih yang kadang bikin saya mikir. Gimana caranya latihan yang seringnya kita lakuin sendiri bisa langsung ningkatin report sama orang lain? Bukannya itu lebih buat kita sendiri ya, biar nggak grogi, biar hafal materi. Pertanyaan bagus itu. Dan bab ini ngasih sudut pandang yang menarik. Latihan itu bukan cuma buat nyapalin atau ngurangin grogi doang. Latihan itu kayak uji coba koneksi kita. Pas kita latihan beneran, idealnya sambil ngebayangin audiens kita kayak apa, kita bisa nemuin gangguan sinyal. Misalnya, bagian mana ya yang mungkin bakal bikin bingung? Di mana ya energi kita bakal drop? Di mana ada jeda yang aneh atau transisi yang nggak mulus? Latihan yang efektif itu bantu kita nguasain materi sampai mendarah daging. Jadi pas tampil, kita nggak lagi pusing mikirin catatan atau slide. Ini ngebebasin energi mental kita buat fokus ke audiens, bisa lihat mata mereka, baca bahasa tubuhnya, ngerasain suasana ruangan. Nah, rasa percaya diri yang muncul dari latihan bagus itu bakal kerasa sama audiens. Kelihatan kompeten, tenang, itu bangun report lagi. Kita jadi lebih hadir buat mereka, bukan sibuk sendiri. Jadi latihan itu ngebebasin kita buat bener-bener nyambung pas hari H ya, bukan cuma ngebacain. Oke, ini ngubah cara saya lihat latihan sih. Sip. Lanjut ke participation, partisipasi. Nah, ini kayaknya paling jelas nih hubungannya sama raport, ngelibatin audiens langsung. Jelas banget, partisipasi itu ya wujud nyata dari raport yang aktif. Ini ngubah dinamika dari monolog, kita ngomong sendiri, jadi dialog. Ada interaksi dua arah. Kayak kita ngaktifin fitur upload dari audiens gitu. Kenceng lagi. Bisa lewat tanya jawab, diskusi kelompok kecil, polling, latihan bareng, atau sekedar minta mereka cerita pengalaman, pendapat, apapun bentuk partisipasinya, itu bikin audiens ngerasa jadi bagian penting dari acara. Bukan cuma nonton doang. Mereka ngerasa didengerin, dihargain, kontribusinya ada artinya. Ingat rumus tadi kan? Keterlibatan sama dengan komitmen. Nah itu dia, partisipasi aktif itu jembatan emas ke komitmen itu. Dan fondasinya ya raport yang udah kita bangun. Keterlibatan sama dengan komitmen. Suka banget saya sama rumus itu.
Kerasa fundamental banget ya. Oke, sekarang kita nyampe di puncak nih. Performa. Performa pas presentasi. Di sini semua persiapan diuji. Betul. Kalau protokol sebelumnya itu kayak bangun infrastruktur sama ngetes koneksi, performance ini waktunya kita memaksimalkan kekuatan sinyal. Di sini, elemen kayak suara kita, intonasi, kecepatan, volume, jeda yang pas, terus bahasa tubuh, kontak mata yang tulus, postur terbuka, gestur yang dukung pesan sama energi kita, itu jadi penting banget. Tapi yang paling ditekankan di bab ini soal performance itu ya authenticity, keaslian, yang tadi udah kita singgung di awal. Performa yang bagus itu bukan acting, tapi ekspresi tulus dari diri kita yang emang ngerti, semangat, dan peduli sama audiens. Keaslian inilah yang bikin koneksi jadi kerasa nyata, kerasa dalam. Jadi inget deh, pernah nonton presentasi, materinya bagus banget. Tapi orangnya kaku gitu. Kayak baca skrip, kayak robot. Infonya bagus, tapi kok susah banget ya buat nyambung atau terinspirasi gitu. Bener-bener kerasa ya bedanya keaslian itu. Nah, protokol terakhir, post-event, pasca acara. Jujur, ini bagian yang sering kelewat sih. Presentasi kelar, ya udah gitu. Tapi bab ini bilang, ini masih penting buat report. Kok bisa ya? Nah, ini wawasan penting juga dari bab ini. Raport itu nggak otomatis putus pas slide terakhir muncul atau kita turun panggung. Tindak lanjut post-event itu cara kita jaga koneksi tetap aktif. Bisa hal simpel aja kok. Kayak ngirim makasih personal, ngasih materi tambahan yang dijanjiin, jawab pertanyaan yang belum sempat kejawab, atau proaktif minta masukan buat perbaikan ke depan. Tindakan kayak gini tuh ngirim pesan kuat kalau kita ngehargain waktu dan perhatian mereka, kalau hubungan yang kebangun itu lebih dari sekedar transaksi info sesaat. Ini nguatin kesan positif, bikin pintu komunikasi tetap kebuka, dan bikin dampak presentasi kita lebih awet. Ini investasi jangka panjang buat raport kita. Wah, ini bener-bener ngebuka mata ya. Ternyata raport itu nyelip di setiap detil presentasi. Dari awal banget sampai udahannya. Bukan cuma senyum atau ngobrol bentar di awal doang, tapi kerja terus-menerus buat bangun dan jaga jembatan antara kita sama audiens. Dan balik lagi ke inti buku ini ya, buat Anda nih yang mungkin ngerasa sebagai nerd, ahli di bidang teknis, data, atau konsep yang rumit, seringkali ini yang jadi pembeda. Keahlian aja nggak cukup kalau nggak ada jembatan raport buat nganterinnya ke pemahaman dan ya apresiasi audiens. Raport inilah yang bikin suara Anda, keahlian Anda benar-benar didengar, dihargai. Bukan cuma jadi suara bising teknis aja. Tepat sekali. Dan kunci buat bangun jembatan itu ya balik lagi, keaslian. Bab ini berulang kali nekenin, jadilah diri Anda sendiri, tunjukin kenapa Anda peduli sama topik ini, biarin kepribadian Anda kelihatan, jangan kejebak pengen jadi presenter sempurna kayak orang lain. Audiens itu pengen nyambung sama manusia, bukan sama mesin pembaca skrip. Pas kita otentik, kita kayak ngasih izin ke audiens buat nyambung secara otentik juga. Kepercayaan tumbuhnya dari situ. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih ya, kesimpulan besar dari bab 10 ini apa dong? Raport itu bukan cuma soft skill tambahan, tapi dia itu integrator, penguat fundamental dari semua elemen presentasi yang efektif. Dia kayak lem prekat yang nyatuin purpose, plan, preferences, practice, participation, performance, sama post-event jadi satu kesatuan yang utuh dan bermakna. Persis. Pakai metafora utamanya lagi, raport itu ya bahan bakar roketnya. Tanpa itu, presentasi Anda mungkin secara teknis benar, tapi ya nggak bakal terbang tinggi. Rapor itulah yang ngasih daya dorong. Biar presentasi nggak cuma menyampaikan info, tapi jadi koneksi yang bisa nginspirasi, motivasi, dan ninggalin dampak yang nyata. Lalu, kenapa sih ini semua penting banget buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Karena gini, kalau Anda paham dan secara sadar mempraktekkan cara bangun report ini, itu bakal secara fundamental ngubah cara ide Anda, data Anda, keahlian Anda, atau pesan apapun lah diterima dan dihargai sama orang lain. Ini bukan soal manipulasi ya, bukan. Tapi soal nyiptain pemahaman bareng yang tulus.
Pas Anda berhasil bangun report, Anda tuh kayak ngebuka pintu. Biar nilai sebenarnya dari apa yang Anda bawa, entah itu analisis dalam, solusi keren, atau pengetahuan teknis bisa benar-benar dilihat, dipahamin, dan syukur-syukur ditindaklanjuti sama audiens Anda. Anda ngasih kesempatan buat keahlian Anda itu bersinar terang. Wah, pemikiran yang berharga banget itu. Oke, bab ini kan nyebut raport sebagai bahan bakar roket ya. Ini jadi mancing pertanyaan reflektif nih buat Anda. Coba deh, luangkan waktu bentar buat mikir. Selama ini nih, dalam komunikasi Anda, presentasi Anda sehari-hari, bahan bakar utamanya apa sih? Apakah lebih banyak data, logika, fakta? Terus gimana jadinya kalau Anda mulai secara sadar, sengaja, strategis, masukin raport, koneksi manusiawi yang tulus, pemahaman bareng, keaslian diri jadi komponen bahan bakar utama Anda? Kira-kira perubahan apa ya yang mungkin terjadi sama lintasan pesan Anda? Dan gimana dampaknya bakal kerasa beda buat orang-orang yang Anda ajak bicara? Nah, itu sesuatu buat Anda renungkan lebih lanjut. Pertanyaan yang kuat itu buat nutup pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Ngebongkar bab 10 dari Be the Nerd, That's Here. Semoga obrolan ini ngasih Anda amunisi baru lah ya. Biar presentasi Anda nggak cuma informatif, tapi juga benar-benar nyambung dan ngasih dampak.